Yang kami hormati Direktur AFC Life Science, yang kami hormati GM AFC Life Science, yang kami hormati para leader, kami hormati para hadirin undangan yang berbahagia. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Puji syukur kehadirat Tuhan bahwa pada siang hari ini kami dari MURI, Museum Rekor Dunia Indonesia, berada di tengah-tengah ibu bapak sekalian pada suasana yang sangat bahagia. Berdasarkan verifikasi dari AP2LI yang kami pegang sebagai legalitas dari otoritas perusahaan Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Hari ini kita seperti biasa kita mau sharing ya. Jadi kita bilangnya sharing tentang topik yang teman-teman udah minta mungkin udah berapa bulan gitu ya. Nah, jadi saya hari ini mau memutuskan untuk bahas nih sama Dokter Buana yang hari ini bakal temenin juga jadi speaker hari ini juga tentang kehamilan yang menurut saya ini sangat menarik karena kita jadinya akan tahu lebih banyak lagi apa hubungannya antara regenerasi sel dengan kehamilan yang selama ini teman-teman mungkin sering tanya, Pak, saya ada banyak nih member-member saya mungkin testimoni dan lain-lainnya kayak membantu jadi punya momongan atau apa ya mungkin nggak sepenuhnya kita nggak bisa bilang sepenuhnya itu karena Suba ya ini kita topik ini mungkin dari Suba dan Utsu jadi nggak sepenuhnya dari Suba dan Utsu tapi teman-teman harus tahu banyak faktor lain yang mungkin didukung dengan produk kita untuk terjadinya kehamilan itu sendiri. Nah jadi kira-kira dapat lah ya teman-teman, maksudnya bukan ini sebelum mulai ini disclaimer dulu, ini bukan kayak kita konsumsi Suba sama Utsu terus tiba-tiba hamil, kagak kayak begitu. Bukan itu, jadi mentang-mentang oh iya nih katanya Suba ada salmon ovary peptide dari sel pelindung dari selaput pelindung telur atau apa terus jadi terjadi kehamilan, enggak, bukan kayak begitu. Atau enggak dari Utsukushi ini katanya dari sperma salmon jantan di ininya salmon DNA apa segala macam terus jadi bukan itu juga. Ini kita mau bahas tentang faktor-faktor lainnya yang berkaitan dengan terjadinya kehamilan itu sendiri. Mungkin lebih jelasnya lagi nanti kan akan ada materi dari dokter. Sebelumnya saya mau undang dulu ini sudah ada Dokter Buana.
yang sepertinya sedang nggak di rumah atau di kantor, lagi refreshing kayaknya nih Dokter Buana. Ya, ya, betul. Nah, sorry loh dok, ganggu waktu refreshing dok. Halo? Ya dok. Ya. Ganggu waktu refreshing nih, jadi dokter nemenin kita untuk sharing dan untuk materi nih. Ya itu. Dokter Buana lagi liburan nih kayaknya teman-teman. Jadi beliau mengorbankan sedikit waktunya mungkin untuk share tentang pentingnya topik ini, karena kan emang banyak juga yang request ya. Jadi menurut saya oke lah kita bikin, mumpung ini masih awal-awal periode juga. Jadi biar teman-teman semua juga tahu hal-hal yang berkaitan. Mungkin kalau untuk lebih jelasnya Dokter Buana silakan untuk menjelaskan mungkin ya dok ya, atau apanya untuk intronya dok. Ya, terima kasih Pak Angga. Ya Bapak Ibu, materi pada sore hari ini sangat menarik ya, sangat menarik karena tidak terpikirkan sama sekali mungkin buat para pasangan ataukah kita juga secara medis tidak terpikirkan sama sekali bahwa produk ini juga memiliki kemampuan juga membantu pasangan yang sudah menikah lama, tidak sudah berusaha ke sana kemari melakukan upaya-upaya untuk mencari ataukah mendapatkan kehamilan dan sebagainya, sampai juga mungkin sudah melakukan inseminasi ataukah bayi tabung misalnya. Tapi ya bersyukurnya ada beberapa pasangan yang mendapatkan kebahagiaan karena mendapatkan tiba-tiba hamil begitu setelah mengkonsumsi produk ini beberapa bulan secara rutin, baik suami dan istrinya. Itu intinya adalah bahwa produk ini harus dikonsumsi secara rutin. Itu tapi disclaimer ya, jadi karena produk ini bukan memiliki fungsi untuk membuat kondisinya yang tidak hamil menjadi hamil, bukan seperti itu. Nanti kita akan jelaskan bagaimana sih cara kerja sampai mendapatkan manfaat seseorang yang mengkonsumsi produk ini. Gitu. Ya, itu aja Pak Angga. Oke, kalau gitu mungkin kalau mau saya jelas ya Pak Angga ya. Boleh langsung. Ya dok. Suara saya jelas ya. Jelas dok, jelas. Jelas ya. Oke. Iya. Oke, silakan dimulai dok. Oke, saya share screen. Ya, kita sekarang akan membahas tentang regenerasi sel dan kehamilan. Jadi, gimana sih kaitannya? Nah, ini judul yang sangat menarik ya, dan barangkali juga sedang dinanti-nanti oleh para member ataukah calon-calon member yang sampai saat ini masih penasaran bagaimana sih pasangan memberikan satu testimoni yang tadinya tidak hamil, yang sudah sekian lama menikah, kok tiba-tiba dia hamil gitu. Cerita-ceritanya seperti apa itu ya. Ya, sekarang kita coba bahas. Nah, berbicara tentang kehamilan, kita pasti akan harus mengetahui dulu bagaimana sih proses kehamilan itu bisa terjadi. Ya. Pada dasarnya kehamilan itu pasti akan terjadi bila mana terjadi pertemuan antara sperma dengan ovum kan gitu ya. Jadi ada bertemunya sperma dari pihak ada yang ribut ya. Ya, ini bertemunya sel sperma dengan ovum ya. Nah, bertemunya sel sperma dengan ovum itu terjadi pada saluran tuba Fallopi namanya. Ya, ini yang saya tunjuk ini saluran tuba Fallopi yang dari organ reproduksi. Nah, pertemuannya itu ada di ataukah pembuahannya itu ada di tuba Fallopi. Jadi kita lihat perjalanan sperma
ya, perjalanan sperma ini masuk ke rahim ya. Kemudian dia menelusuri salah satu dari tuba Fallopi. Nah, ini kan tuba Fallopi yang bagian kanan ini yang kita kasih lihat. Ya, jadi dia berenang begitu ya, berenang. Nah, nanti ketemu dia dengan salah satu sel telur atau bisa juga 2 ataukah 3 sel telur. Nah, satu sperma itu pasti akan membuahi satu sel telur. Jadi tidak mungkin satu sel telur akan dibuahi oleh banyak sperma, tidak mungkin. Nah, itulah anugerah yang diberikan oleh Tuhan ya, bahwa satu sperma itu hanya bisa membuahi satu sel telur. Ataukah satu sel telur hanya bisa dibuahi oleh satu sperma. Ya, jadi sperma yang jumlahnya jutaan yang dimiliki, yang disemprotkan ya pada saat melakukan hubungan begitu ya, itu hanya ada satu yang paling kuat istilahnya ya, itulah yang nanti akan cikal bakalnya janin ya. Nah, ini ada urut-urutan hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai hari ke-8 dan ke-9 ya. Jadi pembuahan yang berupa pembentukan sel-sel itu ya, itu sudah mulai nanti mengalami plantasi istilahnya, perlekatan ya namanya, perlekatan di uterus ya. Nah, perlekatan ini pun juga harus membutuhkan satu kondisi yang bagus. Jadi kalau kondisi uterusnya tidak bagus, perlekatan ini pasti akan tidak bagus juga. Makanya ada keguguran namanya. Ya, nah, jadi kondisi-kondisi mana yang menyebabkan jalannya sperma menuju ke tuba ovarium ini bagus, berarti tubanya ini tidak boleh ada yang tersumbat gitu. Ya, tempat keluarnya telur ataukah tempat terjadinya pembuahan ini tidak boleh ada yang tersumbat. Kalau dia tersumbat tidak paten istilahnya. Ya, seringkali kan pada wanita karena ada tuba Fallopinya tersumbat, maka itu diperiksa. Ya, kadang dites ya, disemprotkan bahan kontras begitu, nanti kalau ada tidak ada ceceran di dalam rahimnya, di dalam abdomennya, berarti tubanya ini katanya tersumbat gitu. Ya, itu salah satunya ya. Kondisi dari endometrium namanya, bagian dalam dari uterus itu juga harus dalam kondisi yang bagus. Ketebalannya itu juga harus bagus supaya embrio yang melekat nanti itu bisa dalam kondisi yang baik. Ya. Nah, inilah proses terjadinya kehamilan. Nanti setelah terjadinya melekat dia di endometrium, itulah nanti janin dia akan berkembang sampai 9 bulan, ya, 3 bulan sampai 40 minggu, ya maksimal 42 minggu dia akan berubah menjadi seorang janin. Ya. Nah, tadi kita berbicara tentang bertemunya sperma dengan ovum. Ya. Kejadian itu bisa terjadi kalau seandainya waktu sperma itu dia masuk ke dalam antara suami dengan istri itu berhubungan, pas bersamaan terjadinya dengan ovulasi. Ya, jadi waktu ovulasi itu pada umumnya itu terjadi pada sekitar 10 sampai 16 hari sebelum menstruasi berikutnya. Jadi kita pakai patokan adalah menstruasi berikutnya. Jadi paling ya umumnya itu antara 14 hari, ya 14 hari sebelum berikutnya. Nah, ini kalau siklus menstruasinya itu normal, jadi 28 hari. Jadi kalau 28 hari siklusnya, jadi kalau misalnya tanggalnya kita hitung dari tanggal 1 sampai tanggal 30 gitu ya. Misalnya 28 dia sudah mulai haid, berarti
rata-rata kita bisa ambil di tanggal 14 ya. Tanggal 14 itu perkiraan terjadi ovulasi. Nah, pada saat itulah sebenarnya waktu paling baik untuk melakukan hubungan ya. Artinya spermanya harus bisa sampai pada saat itu dan bisa melakukan pembuahan pada ovumnya ya, pada sel telurnya maksudnya. Nah, kalau hubungan suami istrinya tidak terjadi pada hari itu, ya, itu bisa juga kemungkinan hamil kalau seandainya waktu ovulasinya itu bisa terjadi mundur ataukah maju. Tapi mundur dan majunya itu hitungannya adalah dua hari, 2-3 hari. Jadi kalau kita hitung 14, dari 14 bisa mundur ke 2 hari, berarti bisa tanggal ke-16, ataukah maju ke 2 hari bisa ke tanggal 12 ya, tanggal 12 sampai tanggal 16 ya. Nah, itu hitung-hitungannya. Jadi ada kadang pasangan yang mengatakan saya sudah melakukan hubungan secara rutin, tapi pas ketemunya itu tidak pada saat wanitanya mengalami ovulasi. Jadi percuma saja gitu ya. Jadi percuma saja sperma yang masuk ke dalam di dalam tuba Fallopi, karena di sana tidak ada ovum yang keluar, maka tidak terjadi juga kehamilan. Nah, itu itu waktu yang tepat kapan harus melakukan konsepsi, namanya pembuahan ya. Oke. Nah, ini kadang seorang wanita itu punya siklus haid yang teratur dan itu bisa dicatat ya. Dan sangat penting bagi pasangan yang memulai rumah tangga dan memang merencanakan untuk kehamilan berikutnya, untuk kehamilan pertama dan kehamilan berikutnya, penting sekali untuk mengetahui kapan siklus haidnya itu berapa hari ya, dan apakah teratur ataukah tidak. Ini sangat penting untuk mengetahui masa ovulasinya itu terjadi di tanggal-tanggal berapa. Nah, yang menjadi masalah kalau seandainya pasangan suami istri itu kan LDR. Jadi suaminya ada di luar kota ataukah istrinya ada di luar kota. Mau ketemunya itu kapan harusnya yang baik gitu. Karena untuk menentukan kehamilan atau merencanakan kehamilan. Ini penting sekali, Bapak Ibu. Ya, jadi wanita harus mengetahui kapan haidnya, yang haid terakhir, kemudian perkiraan haid berikutnya kapan, kemudian kita bisa tentukan ovulasinya tanggal berapa. Jadi pada saat itulah harusnya bapaknya atau suaminya ketemu sama istrinya untuk melakukan hubungan suami istri, dan memang kita mengharapkan untuk mendapatkan kehamilan. Oke. Nah, proses kehamilan tentu tidak hanya menjadi satu masalah buat wanita, ya. Dan seringkali memang yang dijadikan objek itu adalah pihak wanitanya. Wah, wanitanya ini mandul misalnya, ya. Sebagai laki-laki kadang tidak mengakui bahwa ya laki-laki juga punya peranan. Tidak terjadinya kehamilan juga ada faktor dari laki-lakinya. Ya, coba kita perhatikan. Ada beberapa komponen penting yang bisa menjadi satu perhatian dalam terjadinya fertilitas. Ya, yang pertama mukus pada serviks sesuai untuk spermatozoanya. Jadi cairan di dalam serviks, ya, tempat masuknya mulut rahim itu. Jadi tempat untuk spermanya berenang, istilahnya masuk ke tuba Fallopi, itu kondisinya harus menyesuaikan. Jadi tidak terlalu asam dan tidak terlalu basah begitu ya. Jadi harus dalam kondisi yang seimbang. Apa kebutuhan ataukah kondisi dari sperma. Kalau tidak demikian, spermanya akan mati. Ya, sebagian besar spermanya bisa mati kalau kondisinya tidak sesuai. Yang kedua, tuba Fallopinya paten. Ya, tuba Fallopi paten itu artinya terbuka ya. Jadi pada saat sperma masuk ke dalam tuba Fallopi, dia bisa melewati tuba itu dengan lancar gitu. Jadi tidak ada halangan
sampai bisa menembus dan bisa menjumpai pasangannya yang kita sebut sebagai ovum tadi, sel telur itu. Ya. Kemudian yang ketiga, ovarium menghasilkan ovum yang normal. Ya, ovarium itu kelenjar yang memang menghasilkan ovum, ya, dan ovumnya yang dihasilkan itu normal. Ya, seperti apa normalnya sebentar saya sampaikan. Ya, kemudian tidak ada obstruksi antara ovarium dan uterus. Ya, obstruksi itu sumbatan. Ya, tidak ada sumbatan antara ovarium dan uterus. Jadi seperti tadi, ya, karena posisi dari ovarium itu tidak langsung lengket di dalam fimbrianya pada tuba Fallopi karena dia bergerak begitu, dan yang menangkap dari ovumnya pada saat terjadi ovulasi itu adalah dari fimbria dari tuba Fallopi namanya. Nah, itu pun tidak ada hambatan dia. Kemudian endometrium sesuai dengan implantasi blastosit. Endometrium itu maksudnya adalah bagian dalam dari uterus. Ya, tempat menempelnya bakal janin lah gitu. Ya, tempat menempelnya bakal janin. Jadi tentu perkembangan endometrium ini akan berhubungan nanti dengan kelenjar, ya, berhubungan dengan hormon. Ya, jadi kalau hormon yang mempertahankan endometrium ini estrogen dan progesteron, ya, dalam kondisi yang seimbang juga, itu juga pasti akan membuat kondisi-kondisi kalau misalnya ketidakseimbangan terjadi, ya, progesteron terutama pada saat sudah terjadi pembuahan ini, dia tidak bisa mempertahankan dari ketebalan dari endometrium, itu juga pasti akan luluh dia. Itu pasti akan gugur dia kehamilan yang sudah terjadi. Ini juga menjadi penyebab. Ya, yang terakhir adalah hormon reproduksinya harus normal. Nah, itu yang tadi saya bilang. Bahwa dalam kondisi kehamilan semuanya tubuh dalam hal ini adalah hormon-hormon yang berperan di dalam pembentukan kehamilan tersebut, untuk mempertahankan janin tersebut itu dalam kondisi yang normal. Jadi tidak ada yang sedang turun, tidak ada yang sedang naik sekali. Ya. Memang ada kondisi naik. Harusnya dalam mempertahankan kehamilan ada hormon yang harusnya naik. Nah, ini maksudnya kalau dalam kondisi naik dia harusnya naik, tapi tidak dalam kondisi yang tidak normal, yang harusnya naik dia menjadi turun, sehingga kehamilan tidak akan terjadi. Ya, ini hal-hal yang terjadi, komponen-komponen penting yang harus diperhatikan pada sisi wanitanya, ya, pada sisi wanitanya. Nah, ini yang kita bisa lihat organ reproduksi dari wanita, ya. Coba kita perhatikan, ya. Jadi secara normal anatomi dari organ reproduksi itu, ya, mulai dari vagina di sini, ya, mulai dari vagina di bagian bawah. Kemudian ini yang saya bilang serviks ini, ya. Jadi di sini ada mukus serviksnya. Ini yang sering nanti kita dengar ada kanker serviks di sini. Ini yang harus kita waspadai pada wanita. Kemudian barulah masuk ke endometrium pada rongga uterus di sini. Ya, kemudian ada bisa tuba Fallopi kiri dan tuba Fallopi kanan. Ya, ini yang di bawah ini yang menggelembung ini namanya ovarium. Nah, ovarium ini yang menghasilkan ovum. Ovumnya ini keluar, ini ditangkap oleh fimbria. Ini namanya ini fimbria, kayak jari-jari ini, ya. Kayak jari-jari ini yang menangkap ovumnya dan dia bawa naik masuk ke dalam tuba Fallopi. Ya, ini secara normalnya Bapak Ibu, ya, secara normalnya seperti ini harusnya, ya. Nah, itu kita berbicara tentang anatomi, ya. Anatominya harusnya seperti begitu, ya. Nah, ini kita tampilkan bagaimana sebenarnya struktur sel telur yang bagus, ya. Jadi ada yang disebut sebagai polar body, ya, ada ruang periketalina, ada zona pellucida dan sitoplasma. Ini sel telur yang normal, ya. Kadangkala ada sel telur yang tidak normal. Jadi ada polar body-nya tidak terbentuk, atau sitoplasmanya berkurang dan sebagainya, tidak berbentuk seperti bulat begini dan sebagainya, ya. Ini yang kita harapkan bahwa sel telur yang normal itu memang harus dihasilkan oleh ovum. Ya, ovarium menghasilkan ovum yang normal, itu memungkinkan akan terjadinya fertilisasi yang baik, ya. Nah, bagaimana dengan sistem reproduksi dari pria? Ya, secara normal, sekali lagi, secara normal, ya, bahwa sel sperma itu terbentuk di dalam testis.
ya. Sel sperma terbentuk di dalam testis, kemudian dia berada dalam skrotum, ya, dibentuknya dalam skrotum. Kemudian ini ada salurannya naik, ada namanya vas deferens, ya. Kemudian dia nanti akan bermuara pada saluran uretra, ya. Nah, di sini ada vesika ada vesikula seminalis, ini tempatnya untuk menghasilkan semen. Ya, semen itu cairan semen itu yang nanti dia tempatnya berenang lah, istilahnya begitu, ya. Jadi semennya tidak banyak, nanti terjadi satu viskositas yang kuat sekali. Nah, spermanya nggak bisa bergerak gitu. Tapi kalau semennya juga kering ataukah sedikit, ya ini juga menyebabkan tidak bisa bergerak. Jadi harusnya normal semuanya, gitu, ya. Nah, ini kondisi yang normal, sehingga nanti pada saat dia bermuara di dalam saluran kencing itu, ya nanti bisa keluar melalui penisnya. Ya, ini sekali lagi ini yang normal. Kadang yang tidak normal, kondisi-kondisi itu kadang begini, ya, saluran keluar dari sel sperma yang di sini, yang vas deferens ini kadang ada penyumbatan yang akibatnya karena ada penumpukan cairan di sini, ya, ada disebut sebagai hidrokel, ada di sini ada cairan juga di dalam testisnya, ada di dalam skrotumnya, ada kondisi-kondisi yang tidak normal, ada infeksi dan sebagainya. Itu semuanya akan membuat kondisi kondisi spermanya tidak bagus terbentuk, ya, jumlahnya tidak banyak, kemudian kekentalannya juga terganggu, ya, sehingga menyebabkan pergerakan dari sperma tidak begitu bagus. Nah, ini sangat berkaitan nanti dengan kemampuan dari sperma tersebut untuk melakukan pembuahan, ya. Sekali lagi ini kondisi yang normal, Bapak Ibu, ya. Nah, ini yang perlu harus kita ketahui juga, ya, karena kaitannya dengan regenerasi sel yang nanti kita akan bahas, ya. Bagaimana sih sebenarnya kondisi sperma yang bagus, ya, artinya yang normal, ya, yang normal. Yang pertama adalah volume total cairan itu harusnya lebih dari 2 mili. Ya, jadi pada saat disemprotkan dari penis itu, ya, jadi semen dan spermanya itu secara jumlah itu harusnya lebih dari 2 mili gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, konsentrasi sperma paling sedikit 20 juta sperma per mili. Jadi kalau misalnya dia ada 2 mili, berarti di dalam sperma yang dikeluarkan tersebut itu harusnya ada 40 juta sperma. Ya, jadi seperti itu hitung-hitungannya, ya. Yang nomor 3, morfologinya paling sedikit 15% berbentuk normal. Nah, ini kadangkala ada sperma yang bentuknya tidak normal, ya. Kemudian pergerakan sperma lebih dari 50% bergerak ke depan atau 25% bergerak secara acak, ya, kurang dari 1 jam setelah ejakulasi. Nah, ini harusnya pada saat disemprotkan, ya, ke dalam vagina itu spermanya itu harusnya bergerak ke depan, ya, tidak liar gitu istilahnya, tidak liar. Tapi ada sebagian yang memang liar, gitulah. Itu kondisi-kondisi seperti itu kadang memang terjadi pada laki-laki, ya, yang seperti apa kondisinya yang tidak bagusnya, itulah yang menyebabkan kayaknya salah satu penyebab tidak terjadinya kehamilan ya oleh karena itu. Ya, kemudian yang nomor 5 adanya sel darah putih yang kurang dari 1 juta, ya. Kemudian ada beberapa pemeriksaan tes lanjutan lagi yang memang harus kita ikuti. Nah, itu Bapak Ibu yang ingin kita sampaikan tentang bagaimana kondisi sperma yang normal menurut WHO, ya. Jadi kalau seandainya ini sudah normal semuanya, ya, kemudian posisi dari organ reproduksi wanita juga bagus, sel telurnya juga bagus, ya. Nanti apalagi nih yang menyebabkan sampai akhirnya tidak terjadi kehamilan gitu, ya. Nah, ini saya mau tampilkan lagi tentang kondisi normal dan abnormal pada sperma. Yang sebelah kiri dari setiap lingkaran-lingkaran inilah yang normal, ya. Jadi jumlah dari sisi jumlah spermanya itu tadi sudah disampaikan ada 20 juta per mili, ya, itu harusnya begini. Kemudian dari sisi bentuknya spermanya harusnya begini, ada kepalanya, ada batanya dan ada ekornya. Nah, kalau begini kan yang sebelah kanan ini ekornya terlalu panjang gitu. Kalau ekor terlalu panjang, pergerakannya pasti akan tidak bagus, gitu, ya. Nah, ini seperti yang ini gerakan spermanya, harusnya dia meluncur ke depan, ya. Kalau yang lainnya itu berbelok-belok dulu dia, melingkar-lingkar dulu dia, nah itu pasti menyebabkan kemampuan dia untuk mencapai tuba Pavlovi itu pasti akan membutuhkan waktu yang lama, ya. Sedangkan
yang paling bagus itu adalah dalam jangka waktu 24 jam ovum yang keluar itu sudah harus bisa dibuahi oleh sperma. Jadi dia membutuhkan waktu 1 hari untuk melakukan fertilisasi. Gitu. Ya. Jadi sekali lagi jumlah spermanya harus bagus, harus normal, kemudian bentuk dari spermanya juga harus normal, kemudian gerakan dari spermanya juga harus normal. Ya, ini yang kita bisa pelajari dari kondisi-kondisi sperma. Ya. Nah, bagaimana peranan dari hormonal? Ya, bagaimana peranan dari hormonal? Bahwa memang betul bahwa salah satu faktor yang berpengaruh pada kehamilan adalah hormon yang tidak seimbang. Ya, hormon yang tidak seimbang. Tapi banyak dari wanita yang tidak menyadari tentang masalah hormon ini. Ya, hormon-hormon ini bisa kita ketahui dan kita bisa kita dibutuhkan ya pada tubuh saat itu menjaga siklus haid. Ya, siklus haid itu penting. Ya, kalau siklus haidnya tidak teratur, akan susah mendapatkan tanggal berapa wanita tersebut berada dalam kondisi masa subur. Karena kalau kita ngomongin masa subur itu adalah berhubungan dengan lepasnya ovum dari ovarium. Ya. Jadi karena masa siklus haidnya tidak teratur, demikian juga kita akan susah untuk menentukan kapan masa suburnya. Kalau masa subur kita tidak bisa tentukan, maka tidak akan kita bisa pastikan pasangan itu akan menjalani hubungan di hari yang tepat. Jadi karena masa hidup dari ovum juga juga terbatas, masa hidup dari sperma juga terbatas. Jadi itu hubungannya. Ya. Ini jenis-jenis hormon yang berperan di dalam kehamilan. Yang pertama adalah namanya HCG. Ya, HCG inilah hormon yang sering kita tes, ya, yang kita tes pada waktu melakukan tes kehamilan. Ya, jadi kalau tes kehamilannya ada garis 2 merah begitu, ini positif, ya. Ya, jadi tes kehamilan itu sebenarnya mengecek ini hormon HCG namanya, Human Chorionic Gonadotropin Hormone, ya. Nah, itu akan terbentuk pada saat terjadi kehamilan di awal-awal, ya. Kemudian yang kedua adalah yang disebut sebagai human placental lactogen, ini untuk mempersiapkan dari sel yang terjadi pada payudara untuk mempersiapkan untuk pembentukan dari kelenjar susu, ya. Kemudian ada hormon estrogen, progesteron, oksitosin, dan prolaktin. Inilah pembentukannya. Nah, pembentukan semua ini tidak lepas dari kelenjar yang ada di dalam kepala kita, yang kita sebut sebagai kelenjar hipofise atau pituitary hormone. Ya, kelenjar hipofise ini kelenjarnya bentuknya seperti buah polong gitu, kecil, ya, tetapi memiliki peranan yang luar biasa, terutama memang untuk menghasilkan kelenjar-kelenjar. Ya, kelenjar-kelenjar inilah yang hipofise keluarkan, ya. Salah satunya itu adalah FSH dan HLH ini, ya, follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone. Ya, ini nanti kita akan berperan pada testis dan ovarium. Ya, jadi kalau pengeluaran hormon FSH dan LH tidak bagus, secara otomatis testis dan ovarium tidak akan bisa menghasilkan kualitas sperma dan ovum. Ya, karena peranan dari hormon inilah yang menyebabkan pematangan dari sperma dan pematangan dari ovum tersebut bisa terjadi. Kualitas sperma, ya, kualitas dari ovum itu sangat ditentukan dari ini. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, ya, kalau seandainya terjadi gangguan pada kelenjar hipofise, ya, pada kondisi-kondisi tumor dan lain sebagainya, kondisi kecemasan, ya, bisa juga terjadi stres yang berkepanjangan, itu bisa mempengaruhi, ya, bisa mempengaruhi pengeluaran dari hormon-hormon pada hipofise. Makanya untuk mempersiapkan kehamilan, ya,
saat kita mempersiapkan kehamilan, pasangan itu harus dalam kondisi bahagia, harus dalam kondisi gembira untuk bisa akan menjumpai calon bayi yang akan dimiliki gitu ya, sehingga otak pun akan mengeluarkan hormon kebahagiaan yang terus-menerus. Secara otomatis hipofise bisa akan bekerja secara optimal untuk mengeluarkan hormon FSH dan LH. Jadi kalau pasangan dalam kondisi stres, dalam kondisi bertengkar, dalam kondisi psikologis yang tidak nyaman, ya itu pasti akan terbaca oleh otak kita, terutama dalam kelenjar hipofise ini. Ya, dia kerjanya pasti akan terganggu. Hipofise itu adalah kumpulan dari sel-sel juga, Bapak Ibu, ya, yang membentuk kelenjar hipofise. Nah, bayangkan kalau seandainya suasana hati tidak bagus, pikiran kita lagi stres, secara otomatis peranan dari sel-sel yang memproduksi hormon tersebut itu juga pasti akan terganggu. Ya, nah sehingga akibatnya apa? Kerja dari ovarium, kerja dari testis itu juga tidak akan maksimal. Sekali lagi, inilah yang kita pentingkan, keseimbangan dari hormon. Sekali lagi, keseimbangan dari hormon. Ya. Nah, ini tadi saya singgung sedikit mengenai FSH, ya, follicle stimulating hormone, itu adalah berperan sangat penting dalam proses reproduksi. Ya, memang FSH ini merupakan salah satu hormon dari gonadotropin, ya, yang memang pada pria hormon ini menstimulasi produksi sel sperma, ya, melalui proses spermatogenesis namanya, ya, pembentukan sperma. Sedangkan pada wanita, FSH itu bekerja di ovarium untuk menstimulasi pertumbuhan folikel sel telur. Ya, jadi pada laki-laki FSH berperanan dalam proses spermatogenesis. Ya, pada wanita berperanan dalam pembentukan folikel sel telur. Jadi kalau FSH ini tidak terbentuk dengan bagus, tidak disalurkan dengan bagus oleh pituitary hormone, kelenjar, maka jumlah yang disalurkan juga sedikit, sehingga otomatis sperma yang terbentuk tidak akan banyak, ovum yang terbentuk dari ovarium juga tidak akan bagus. Nah, bagaimana mungkin kehamilan bisa terjadi kalau seandainya semuanya tidak dalam kondisi balance? Gitu. Ya, saya tampilkan gambar ini, ya, menandakan bahwa kalau terjadi sesuatu pada keinginan kita mendapatkan kehamilan, ya, dan kita ingin berkonsultasi dengan dokter, yang diperiksakan itu bukan satu orang, ya, karena apa? Kehamilan itu terjadi oleh dua orang, oleh satu tim, dalam hal ini adalah suami istri. Nah, jadi saling support, ya, saling mengisi, dan harus terbuka untuk melakukan pemeriksaan, ya, sekiranya dalam rentang waktu 2 tahun lebih, ya, 2 tahun lebih, yang kita sebut sebagai masa infertil namanya, setelah 2 tahun setelah menikah maksudnya, ya, dan kemudian melakukan hubungan secara teratur, kemudian tidak terjadi kehamilan juga, itu disebut sebagai infertil. Ya, dalam kondisi yang seperti ini, maka sebaiknya pasangan kedua-duanya itu pergi ke dokter, ya, ada yang memeriksakan untuk wanitanya pergi ke dokter obgyn, ya, kemudian laki-lakinya pergi ke dokter spesialis andrologi namanya, ya. Nanti di sana dilakukan pemeriksaan, ya, syukur-syukur wanitanya dalam kondisi baik-baik saja maksudnya dari sisi anatomi tubuh, organ reproduksinya bagus semuanya, ya, tidak ada penyakit di dalamnya, tidak ada sumbatan pada tuba falopinya, ya, kemudian ketebalan dari uterusnya juga bagus dan lain sebagainya, ya. Pada laki-laki juga demikian, mungkin perlu pemeriksaan jumlah sperma, ya, jumlahnya diperiksa, bentuk spermanya diperiksa, pergerakan spermanya diperiksa, viskositas dari spermanya juga diperiksa dan lain sebagainya, ya. Itu kalau sudah klop semuanya, ya tentu ada nanti semacam informasi tentang atau tadi edukasi tentang yang tadi saya sampaikan, kapan waktu yang paling bagus untuk melakukan hubungan suami istri, sehingga pada saat
wanitanya mengalami ovulasi, kemudian terjadi hubungan di sana, ada sperma yang masuk, nah, harapannya terjadi pertemuan di sana, terjadi pembuahan di sana. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, ada hal-hal yang tidak bisa kita ketahui secara lebih jauh dalam kondisi psikis dari wanita dan laki-lakinya. Ini yang kita sebut sebagai kondisi hormon tadi itu. Ya, seringkali para dokter mengatakan, oh ini hormonnya tidak seimbang. Ya, oh ini hormonnya tidak seimbang. Oh ini ada kondisi-kondisi psikisnya harus diperbaiki dulu. Ya, setelah diajak komunikasi lagi, ternyata ada hambatan-hambatan komunikasi di antara keduanya, ada hambatan komunikasi dengan pihak keluarga besar dan sebagainya, ada tuntutan-tuntutan harus nanti begini, harus dapat anak laki-laki, harus dapat anak perempuan dan sebagainya. Itu menjadi tekanan batin tersendiri buat pasangan. Ini juga sangat berpengaruh sekali lagi, ya. Kondisi-kondisi inilah yang memang membutuhkan satu pemahaman yang harus kedewasaan dari pasangan, dan pada saat itu memang saling harus menerima. Ya, jadi sekarang zaman sudah semakin modern, jadi kadang pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan itu sudah semakin canggih lagi, ya, baik untuk mengetahui kondisi dari dari wanita dan laki-lakinya. Kadang sebelum menikah pun mereka juga harus melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah dan sebagainya, jadi memastikan bahwa kondisi dari pasangan itu memang aman-aman saja. Ya. Oke, ini saya tampilkan ada beberapa testimoni dari dari beberapa pasien ya yang mengatakan bahwa ada yang ingin program anak kedua setelah 1,5 tahun kok tidak berhasil juga saya mendapatkan anak kedua. Ya sudah pergi ke sana kemari, ya kemudian akhirnya dia minum suatu produk makanan kesehatan yang dimiliki oleh AFC yang pada waktu itu ya namanya SOP 100, wah ternyata hamil gitu. Hanya minum 2 bulan itu hamil ya. Ada juga pasangan yang sudah menikah 5 tahun ya, sudah pergi ke sana kemari ya, melakukan terapi sampai ke luar negeri melakukan terapi. Ada juga bahkan sudah menjalankan bayi tabung tapi tidak berhasil ya. Tapi setelah mengkonsumsi SOP 100 ya pada waktu itu atau SOP Subarasi ya sekarang ini ada yang mengatakan bahwa oh saya lagi sedang hamil ya, di tes speknya positif gitu. Tentu ini kebahagiaan yang sangat kita syukuri ya. Saya pun sangat mengapresiasi ya. Wow, saya bilang wow, ini ada apa ini gitu. Ya, tapi dari sisi medis saya bisa memberikan satu penjelasan ya. Tentu saya berpikir kenapa bisa hamil ya gitu. Ya. Yang tadinya tidak hamil ya selama 5 tahun tidak hamil, sudah dilakukan pemeriksaan ini ke dokter ini, ke rumah sakit ini, sudah bayi tabung dan sebagainya, tidak bisa hamil juga. Tapi setelah mengkonsumsi makanan kesehatan ini, kenapa bisa hamil gitu? Tentu ini menjadi satu pembelajaran yang bisa kita bisa kita pelajari secara mendalam. Apa sih isinya dari produk itu? Ya, apa sih yang menyebabkan sampai dia pasangan itu menjadi hamil kembali gitu, ataukah menjadi yang tidak sebelumnya tidak pernah hamil sekarang menjadi hamil ya. Bapak Ibu barangkali yang ikut Zoom ataukah yang ikut di media yang lain ada yang pertama kali ikut barangkali ya, jadi saya sampaikan bahwa dulu pertama kali AFC membawa produk yang namanya SOP 100 ya. SOP 100 ini SOP itu kepanjangannya adalah Salmon Ovarei Peptida. Ya, Salmon Ovarei Peptida. Jadi salmon asam amino, peptida itu adalah rangkaian asam amino yang didapatkan dari telur salmon ya, yang dimasukkan di sini adalah selaput telurnya ya. Karena selaput telurnya itulah yang dilakukan penelitian oleh peneliti-peneliti dari AFC
yang memiliki kemampuan itu hampir sama dengan kemampuan dari plasenta. Ya. Nah, kemampuannya adalah mampu untuk membangkitkan jadi sel-sel yang tidur yang kita sebut sebagai stem cell itu membangkitkan jadi dan secara otomatis stem cell itu akan lebih aktif dan melakukan regenerasi. Ya. Jadi bukan SOP 100 Subarashi itu bukan stem cell ya. Jadi jangan salah. Ya, tubuh kita yang memiliki stem cell. Ya, stem cell yang ada dalam tubuh kita itu dalam kondisi domain, istilahnya dalam posisi tidur, ya, sejak kita memiliki umur 20-30 tahun. Itu bisa dibangkitkan ya kalau seandainya kita mengkonsumsi nutrisi-nutrisi yang bisa memang meningkatkan kerja dari stem cell. Salah satunya adalah kandungan dari SOP 100 ini. Ya. Nah, SOP 100 ini juga dibuat dan memang memiliki satu efek dan dijadikan sebagai paten oleh negara. Ya, salah satu patennya adalah cell regeneration effect. Jadi membantu memperbaiki sel dan mengaktifkan kembali sel-sel yang tidur. Ini karena produk ini memiliki paten, jadi secara otomatis apa yang bisa saya sampaikan, semua orang yang mengkonsumsi produk ini, ya semua orang yang mengkonsumsi produk ini pasti ya akan diperbaiki sel-selnya. Oleh karena apa? Diaktifkannya stem cell yang ada di dalam tubuhnya. Masalah waktu saja, masalah seberapa berat kerusakan dan kematian sel yang dimiliki, ya itu yang menjadi pertanyaan buat kita. Ya tentu kalau konsumsinya tidak teratur sehingga dosis yang takaran yang diminumkan juga tidak sesuai dengan kebutuhan. Penyakit yang dimiliki juga terasa berat, ya tentu kemampuan dari sel-sel untuk memperbaiki sel yang mati yang rusak tersebut juga membutuhkan waktu. Ya, jadi sekali lagi yang namanya paten, ya paten nomor 1 berupa cell regeneration effect. Semua orang yang mengkonsumsi produk ini pasti mengalami manfaat, ya pasti mendapatkan manfaat di paten nomor 1 ini. Ya, nah. Ini saya sedikit mengulang bagi yang baru pertama kali karena kok ada SOP Subarashi, kok ada namanya SOP 100 ya. Jadi sebenarnya kedua produk ini masih tetap ada, masih tetap bisa kita beli dan kita konsumsi ya. Tapi SOP Subarashi itu memang dikembangkan ya, ditambahkan lagi produk-produk yang lain sehingga dia memiliki mengandung triple peptida. Kalau SOP 100 hanya satu peptida, ya hanya salmon ovarii saja. Sedangkan kalau Subarashi itu mengandung 3 peptida. Yang pertama adalah salmon ovarii peptida, yang kedua sarden peptida, yang ketiga adalah vegan peptida atau fruit flow peptida. Ya tentu dengan tambahan peptida ini SOP Subarashi pasti akan lebih kuat, ya pasti akan lebih punya manfaat yang lebih ketimbang SOP 100. Nah, dok, yang mana yang saya mau konsumsi? Silahkan mau yang SOP 100-nya ataukah SOP Subarashi-nya. Silahkan, tidak ada jadi masalah. Tetapi kalau saya menyarankan minum SOP Subarashi. Karena bagaimanapun kemampuan dari SOP Subarashi itu lebih kuat karena ada kandungan-kandungan yang lain. Ya, tapi yang lebih spesifik di sana adalah tetap kandungan dari salmon ovarii peptidanya itu tetap ada di dalam SOP Subarashi. Jadi kenapa orang yang mengkonsumsi Subarashi ya juga bisa mendapatkan kehamilan ya karena memang betul bahwa proses regenerasi selnya memang tetap ada ya, ada pada kandungan SOP Subarashi-nya. Jadi begitu ya. Nah, makanya saya ingin tampilkan juga sedikit. Nah, seperti tadi saya sampaikan, sekarang kita bicara tentang SOP Subarashi, bahwa paten nomor 1 itu masih tetap ada, ya, cell regeneration effect-nya.
ya. Kemudian improve blood circulation, itu paten yang nomor 2-nya. Dan nomor 3-nya sebagai anti hipertensi agent. Yang nomor 4-nya adalah prevent blood clotting, jadi untuk pencegahan pembekuan darah. Ini 4 paten yang dimiliki oleh SOP Subbarasi yang saya kira bagi Bapak Ibu yang sudah lama jadi member sudah mengetahuinya, tapi yang saya ingin tampilkan adalah buat teman-teman yang baru bergabung, ya, kaitannya dengan judul atau tema pada diskusi pada sore hari ini. Jadi silakan bagi yang memang ada masalah tentang kehamilan, ya, ingin mencoba untuk mengkonsumsi ini, ya, sebaiknya bukan hanya wanitanya saja yang mengkonsumsi, ya, tapi pasangannya, laki-laki juga, bapak ibu, ya, bapaknya dan ibunya. Dok, boleh nggak saya tambahkan dengan ursukusi? Ya, saya lebih merekomendasikan lagi, ya, karena ada beberapa kandungan dari ursukusi yang bisa bermanfaat, ya, bisa membuat satu kondisi-kondisi yang lebih baik lagi bagi pasangan. Ya, saya kira keduanya memang satu pasangan yang lengkap, ya. Tapi kalau ada yang mau memilih, dok, saya tidak punya kemampuan untuk membeli keduanya. Kira-kira yang mana yang dokter bisa rekomendasikan? Ya, kalau saya rekomendasikan bisa SOP 100 ataukah SOP Subbarasi. Ya. Kalau memiliki kemampuan yang lebih mau tambahkan dengan ursukusi, silakan. Itu lebih lengkap lagi, ya. Oke. Nah, regenerasi selnya itu terjadi pada apa? Ya, tadi kan kita berbicara apakah hubungannya regenerasi pada saat kita dengan kehamilan. Jadi regenerasi selnya itu pada saat apa? Perbaikan yang pertama adalah perbaikan organ anatomi. Ya. Siapa tahu, kembali lagi, siapa tahu pada organ reproduksi wanita dan laki-laki itu mengalami masalah. Ya, ada infeksi, ya, ada penyumbatan dan lain sebagainya yang akhirnya memang fungsinya tersebut tidak berjalan dengan baik. Regenerasi bisa terjadi di sana, ya, karena organ-organ yang membentuk reproduksi, organ reproduksi juga terdiri dari sel, kan. Jadi kalau sel-selnya tersebut mengalami masalah tentu harus diperbaiki, ya. Jadi memang SOP Subbarasi bukan spesifik untuk itu, ya, bisa terjadi pada semua pada tubuh kita, ya, semua terjadi pada tubuh kita. Artinya begini Bapak Ibu, kalau kita berpikir mengatakan bahwa saya ada masalah pada organ reproduksi saya, ini kita berbicara secara hati, ya. Saya mengharapkan ada perbaikan pada organ reproduksi saya. Kemudian saya meminta kepada tubuh saya melalui stem cell saya, tolong kamu perbaiki saya. Itu permintaan dari saluran reproduksi gitu. Secara otomatis, ya, stem cell itu akan bergerak ke sana. Ya, bergerak untuk memperbanyak diri, bergerak untuk memperbaiki saluran reproduksi yang mengalami masalah itu. Begitu hebatnya tubuh kita. Ya, sama dengan pada saat kita mengalami luka. Ya, luka akibat terjatuh, luka akibat kena sayatan. Hati kita mengatakan, luka, tolong kamu cepat sembuh. Ya, luka, tolong kamu cepat sembuh. Secara otomatis stem cell itu pasti akan bergerak ke tempat luka. Ya, untuk menyembuhkan, untuk segera menutup luka-lukanya dan akhirnya kesembuhan terjadi. Seperti itu hebatnya tubuh kita. Ya, stem cell itu kata kuncinya di sana. Ya. Oke, yang kedua, regenerasi sel bisa terjadi pada apa? Pada perbaikan ketidakseimbangan hormonal. Jadi pada saat hormon dalam tubuh kita, baik pada laki-laki maupun perempuan tidak seimbang, maka kondisi-kondisi terjadi dalam pembentukan perbaikan fertilisasi, spermatogenesis, oogenesis istilahnya, pembentukan sperma dan pembentukan dari ovum itu tidak akan berjalan dengan baik. Siklus menstruasi juga tidak akan terjadi dengan teratur dan lain sebagainya. Semuanya itu kembali lagi ada kelenjar
yang berfungsi untuk itu. Ya, ada sesuatu yang perlu diseimbangkan. Itu yang kita sebut sebagai regenerasi juga. Gitu. Yang ketiga, dalam hal perbaikan kualitas dan kuantitas sel telur serta sel sperma. Sel telur harus normal, sperma juga harus normal, baik dari kualitas dan kuantitasnya. Ya. Yang tidak normal tentu harus dinormalkan. Ya. Yang tadinya spermanya tidak bentuknya normal, itu harus sebagian besar normal. Kalau pergerakannya tadinya kurang dari 50% bergerak ke depan, harus dibikin normal. Ya, untuk membuat yang normal itu perlu regenerasi sel. Jadi demikian pola pikirnya, ya, dari sisi medis kalau saya berbicara, ya, kemampuan dari SOP 100 maupun SOP Subarasi yang bisa untuk mengatakan kok bisa dia hamil ya. Ya, jangan-jangan pada pasangan-pasangan yang mengharapkan kehamilan tersebut setelah dia mengkonsumsi Subarasi ini, itu ada perbaikan, satu, ada masalah pada anatominya, diperbaiki organ reproduksinya. Ada ketidakseimbangan hormonal, diperbaiki ketidakseimbangan hormonalnya. Ada kualitas dan kuantitas sel telur dan sel spermanya yang tidak bagus, diperbaiki semuanya di situ. Ya, ini yang saya bisa jawab. Dan yang keempat masalahnya, ya, tentu memang tidak bisa peranan dari SOP Subarasi ini. Ya, jadi nanti dalam hal masalah waktunya kapan. Ya, nah ini saya ulang sedikit, Bapak Ibu, perbaikan dari sisi organ anatomi baik pada sistem reproduksi pria dan wanita. Jadi hal-hal yang tidak bagus dibikin bagus, yang ada luka, ada infeksi dibikin normal kembali. Kemudian perbaikan ketidakseimbangan hormonal, ya, jalur dari hormon ini itu diperbaiki. Kemudian pituitary kelenjar itu juga diperbaiki sehingga kemampuan dalam dia memproduksi hormon-hormon buat organ-organ yang lain juga menjadi lebih bagus. Ya, kemudian perbaikan kualitas dan kuantitas pada sel telur dan sel sperma juga diperbaiki. Ya, jadi seperti itu kerja regenerasi sel yang bisa diberikan ataukah di manfaat yang kita bisa dapatkan setelah kita mengkonsumsi SOP Subarasi, ya, atau SOP 100. Ya, tentunya inilah faktor-faktor yang tadi saya sampaikan, faktor-faktor kehamilan. Yang pertama adalah anatomi, harusnya semua organ reproduksi itu harusnya normal. Yang kedua hormonal, ya, harus terjadi keseimbangan hormon. Yang ketiga kuantitas dan kualitas sel telur dan sel sperma itu dalam jumlah dan kemampuannya itu harus dalam kondisi yang optimal. Dan yang terakhir adalah waktu kesuburan atau masa suburnya. Jadi pertemuan sperma dengan sel telur di saat yang tepat. Ya, kondisi-kondisi inilah yang kita bisa harapkan sehingga kehamilan itu bisa terjadi. Ya, terima kasih. Dan yang dapat saya sampaikan, mungkin kita bisa mulai dengan tanya jawab. Ya, saya kembalikan ke Pak Angga. Oke dok, terima kasih penjelasannya. Oke, ini banyak. Wah. Banyak banget deh, banyak banget. Banyak banget, bener kan? Berarti semua benar-benar tertarik nih. Ini saya harus dari biar berurut. Oh ini dok, Romil barengan dengan suami dan lain-lainnya ini udah terjawab tadi. Nah dok, kalau untuk dari cowoknya tadi kan ada dibahas juga ya dok ya. Ya. Kalau dari cowoknya harus konsumsi dua-duanya atau mungkin suba aja cukup. Kayak misalkan mungkin ada kayak gangguan sperma yang mungkin nggak sehat, kan kayaknya ada karakteristiknya yang sehat dan lain-lainnya gitu loh dok. Apakah harus konsumsi dua-duanya atau ke suba aja cukup?
Ya, seperti yang saya bilang tadi, kalau mereka memiliki pilihan, ya, mohon maaf, misalnya kondisi ekonomi tidak memungkinkan untuk membeli kedua-duanya, ya mungkin pilihannya adalah Subarashi. Tapi kalau kalau bisa untuk mengkonsumsi kedua-duanya, alangkah lengkapnya kalau konsumsinya adalah kedua-duanya. Itu pasti akan lebih apa ya, istilahnya menghasilkan satu manfaat yang lebih optimal. Gitu. Oke, next-nya. Ini menarik pertanyaannya dan ini mungkin umum ya. Jadi ada yang tanya dok, tapi dia direct ke saya. Dia tanya, kalau misalkan wanitanya nih ada kista dok, masih ada kemungkinan untuk bisa hamil nggak? Dan bisa terbantu nggak dengan produk kita? Dan kalau bisa terbantu itu produknya yang mana? Ya, ini tergantung kistanya ada di mana ya. Apakah kista ovarium? Biasanya sih kista ovarium ya. Ataukah bisa juga kistanya tidak berhubungan dengan organ reproduksi ya. Ya, jadi sekali lagi kista kalau terjadi pada kista yang berhubungan dengan reproduksi itu pasti akan mengganggu keseimbangan. Ya, mengganggu keseimbangan hormonal, mengganggu menstruasi sehingga memang apa namanya? Ketidakseimbangan itu pasti akan terjadi. Ketidakseimbangan terjadi otomatis pasti akan mengganggu proses fertilisasi istilahnya ya. Nah, apakah ada kemungkinan untuk bisa hamil? Tergantung. Kalau kistanya masih kecil ya mungkin tidak mengganggu. Tapi kalau sudah sangat besar itu pasti akan mengganggu. Ya, maka kalau menurut saya saran saya kalau sudah mulai ada kista dan itu memang disinyalir akan cepat membesar dan sebagainya, memang harus dilakukan pengangkatan. Artinya penyakit dasarnya kista tersebut harus dikeluarkan dari organ sehingga dia organ reproduksinya tidak terganggu ya itu nah kondisi operasi pasca operasi juga akan juga bisa mempengaruhi ya akan mempengaruhi juga terutama dalam hal ya seringkali juga kalau operasinya bagus bersih ya maka organ reproduksi tidak akan terganggu. Kadang yang paling menyulitkan itu adalah terjadi perlengketan-perlengketan akibat dari operasi itu. Ya, ini yang kita tidak tahu ya proses di dalamnya ya pasca operasi. Jadi sekali lagi silakan dikonsumsi ya dalam kondisi seperti ini silakan dikonsumsi kalau saya kistanya besar, silakan dioperasi sesuai dengan saran dari dokter. Setelah dioperasi, mungkin dilanjutkan dengan mengkonsumsi Subarashi dan Utsukushi. Itu saran saya, Pak Angga. Oke, next ada yang tanya lagi. Oh, ini rame-rame ini nanyanya. Beberapa pertanyaan sama. Tapi sebelumnya ini ada yang banyak yang tanya kalau untuk pasangan yang sudah lama dan lain-lain belum ini. Tadi udah dibahas sama Dokter Buana. Kayaknya itu termasuk tadi materinya. Mungkin teman-teman kalau dengerin mungkin akan tahu jawabannya. Jadi itu mungkin pertanyaan yang untuk tadi ya. Jadi saya next. Ini ada yang tanya, oh ini bayi tabung dok. Jadi ada yang tanya, kalau misalkan dia rencananya akan bayi tabung, ya kan? Kalau kayak begitu artinya tetap harus dua-duanya konsumsi, ataukah cukup mungkin di suaminya aja gitu loh dok? Bayi tabung itu kedua-duanya. Ya, artinya gini, kita belum lagi berbicara dulu sama produk AFC ya. Proses untuk kita memulai bayi tabung itu kedua-duanya, Pak Angga. Ya, yang wanitanya pergi ke dokter obgyn, yang laki-lakinya pergi ke dokter andrologi, atau kadang juga ke dokter urologi dia, gitu. Ya, nah ada lagi satu spesialis yang kadang diikutkan, yaitu apa? Psikolog. Ya, itu penentuan keberhasilan dari bayi tabung tidak hanya terpaku pada satu dokter spesialis saja. Itu banyak gabungan dokter spesialis yang terlibat di sana. Nah, makanya saya juga akan menjawab tentang hubungannya dengan produk AFC ini. Jadi yang saya sampaikan seperti di awal bahwa itu pasangan. Ya. Jadi jangan pernah mengira oh ini karena wanita istri saya yang mandul misalnya, sedangkan saya aman-aman saja. Enggak. Wah ini pasangan. Jadi kalau
istrinya minum SOP dan Usupusi, laki-lakinya juga minum Usupusi dan SOP. Jadi saya harapnya begitu, bersama-sama untuk mengkonsumsinya. Semoga bisa dimengerti maksud saya. Ya, jadi maksudnya mungkin gini dok, kalau saya bisa jelasin pakai bahasa awam, teman-teman, maksudnya karena tadi pertanyaannya kan harus dua-duanya konsumsi atau enggak. Kita ini kayak tim, kalau udah menikah bener ya dok ya. Betul. Jadi ibaratnya nggak bisa salah satu aja yang usaha dan lain-lainnya. Kalau misalkan ini bayi tabung itu kan sistemnya yang kayaknya sebenarnya sama dengan proses bersetubuh yang alami, namun ini mungkin kayaknya di luar dilakuinnya gitu ya dok ya, di luar dan di lab oleh ahli-ahli gitu loh. Jadi diketemuinnya di luar. Jadi tetap aja kalau menurut saya kayaknya sih harus dua-duanya tetap sehat ya maksudnya. Ya. Jadi harus tetap dua-duanya konsumsi karena bayi tabung itu kan dua-duanya diketemuin tapi bukan di dalam. Itu tetap di lab dan lain-lain. Kalau untuk konsumsinya sebenarnya sih relatif sih, kalau untuk konsumsi kayaknya dua-duanya juga bagus-bagus aja ya dong, maksudnya untuk dikonsumsi. Iya. Nggak ada efek yang kayak oh ya kalau misalkan saya konsumsi dua-duanya ini berarti suba terus nanti berasa malah berantem sama Utsoto, nggak ada, karena kita dua-duanya itu sama aja. Jadi kayak teman-teman suami istri ya sama aja, ini suba utsu anggap aja suami istri juga gitu kan. Saling melengkapi dia. Saling yes. melengkapi. Oke. Next. Ini juga ada yang tanya, dokter, boleh tanya nggak apakah ada maksimal untuk program kehamilan maksimal umur mungkin ya, yang efektif mungkin kalau menurut dokter? Ya, asal jangan melewati umur-umur yang resiko tinggi ya. Resiko tinggi itu di atas dari 35 tahun. Ya. Oke. Jadi ya umur yang paling optimal ya, umur yang paling optimal saya bilang itu antara 25 sampai 35 tahun. Ya. Itu kalau ingin mendapatkan jawaban yang sesuai dengan saya ya, sesuai dengan teori-teori juga di dalam keilmuan, tubuh wanita itu juga memang harus dipersiapkan untuk menerima perubahan. Ya, karena pada saat hamil pasti terjadi perubahan ya. Ya, terutama adalah perubahan di uterusnya. Perubahan di perutnya lah gitu. Ya, karena akan membesar. Ya, tentu uterus pasti akan dipersiapkan untuk menerima janin yang akan dititipkan di sana selama 9 bulan. Ya, jadi memang tubuh harus siap untuk itu. Nah, kesiapannya itu ya pada umur-umur 25 ya sampai 35 tahun. Nah, di bawah 25 gimana, Dok? Gitu. Ya, tentu kemampuan dari tubuhnya di situ yang memang harus diperhatikan. Oke, jadi mungkin ini kayak kalau saya biasanya dengar gini, Dok, kalau misalkan kayak udah di atas 35 mungkin emang sebenarnya bisa-bisa aja untuk hamil gitu ya, Dok ya. Boleh. Cuman kayak satu, tubuhnya itu juga mungkin kayaknya kalau udah di atas 35 tahun kayak lebih kurang mumpuni nggak sih dibandingin yang masih dalam umur-umur ini loh dok, umur-umur ya. Produktif ya kan, kayak misalkan nanti kalau misalkan hamil di atas umur 35 nanti katanya ada sakit punggung lah atau apa gitu kan, yang tadi dokter bilang kan ntar akan ada janin yang dititipin 9 bulan gitu kan, nanti juga perut membesar dan berat juga gitu, ntar ada yang sakit punggung atau mungkin nanti ada yang nyeri sendi atau apa gitu loh. Jadi mungkin lebih ke arah situ ya dok ya, mumpuni Bisa juga salah ke arah satunya. sana, atau bisa juga kemampuan dari uterusnya itu Pak Angga. Jadi uterus yang dipakai terus-menerus untuk melahirkan itu juga pasti kemampuannya pasti akan menurun kan ya, sehingga kualitas janin yang dihasilkan juga tidak bagus. Oke. Sampai banyak sekali Pak nih. Banyak nih, saya lagi pilih ini mana banyak yang menarik dok. Ya. Ini ada yang tanya, kalau untuk keputihan itu berhubungan juga nggak dok dengan kalau mau jalanin program hamil? Ya, keputihan kan itu proses infeksi di sana ya. Tentu pasti akan menghalangi kondisi
kondisi pH di sana, pH ya, keasaman dari vagina, keasaman dari serviks itu kan tadi ada faktor-faktor pada wanita itu kan. Jadi dia memang harus dihilangkan dulu keputihannya ya supaya kondisi di dalam vaginanya tidak ada infeksi sehingga apa namanya keasaman dari vagina dan serviksnya menjadi normal kembali. Oke. Ini juga menarik. Kalau untuk dari sisi pria, Dok, kalau misalkan spermanya encer katanya, itu mungkin pasti ada gangguan ya, Dok ya. Maksudnya normalnya nggak seperti itu. Nah, bisa terbantunya dengan apa? Mungkin boleh produknya itu lebih condong kemana kalau misalnya kamu dua-duanya, atau enggak pola hidupnya mungkin apa yang harus dirubah, Dok? Mungkin makanan apa yang harus diperbanyak dan lain-lainnya, Dok? Ya, yang pertama saran saya adalah kalau seandainya tempatnya Bapak ini tinggal, ada dokter spesialis andrologi di sana. Nah, saran saya adalah konsultasi ke dokter andrologi. Ya, untuk bisa memastikan ya apa namanya spermanya yang encer itu yang mana maksudnya? Apakah jumlahnya yang kurang? Ya kalau jumlahnya kurang, kemudian produksi semennya bagus, berarti juga menjadi encer. Ya, jumlahnya yang normal, tetapi produksi semennya yang berlebih, itu juga menjadi encer. Itu, ya. Atau bisa juga karena dia sedikit jumlahnya, pergerakan dari spermanya apakah bagus ataukah tidak. Nah, ini yang perlu harus dikuatkan dulu diagnosisnya. Ya, itu. Nah, yang kedua kalau dari sisi saya dalam hubungannya dengan produk dari AFC ya. Kalau saya menyarankannya minum kedua-duanya, baik Utsukushi maupun Subarasi. Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang di luar dari itu, dari kemampuan untuk dari sisi pembelian misalnya, ya kalau saya merekomendasikannya SOP. Baik 100 maupun Subarasi. Masalah makanan, minuman yang selama ini dikonsumsi, ya itu silakan nanti ke dokter ahli gizi ataukah apa namanya dokter gizi klinik itu bisa nanti konsultasi mana makanan yang cocok untuk memperbanyak sisi spermanya untuk ini apakah ya dan sebagainya. Tapi kalau saya kalau memang kita sekarang meyakini bahwa produk dari yang kita konsumsi sekarang ini, AFC, Subarasi, dan Utsukushi ini memang sudah memiliki kemampuan untuk regenerasi sel, saya kira hal-hal yang tadi misalnya jumlah spermanya kurang, ya harapan kita bersama-sama adalah bahwa testis dari Bapak itu ya itu bisa memproduksi lebih banyak sperma kembali sehingga tidak lagi oligosperma tapi normosperma itu istilahnya. Jadi oligo itu kurang menjadi jumlahnya menjadi normal kembali. Itu harapan dari saya. Ya, tentu ini juga ada faktor-faktor yang lain yang memang harus kita ketahui. Makanya saya sarankan coba ke dokter andrologi dulu. Itu Pak Angga. Oke, Dok. Oke, ini juga ada katanya udah 3 tahun menikah belum dikaruniai, terus sempat kena COVID, habis itu konsumsi satu box sembuh dan hamil habis itu katanya. Oh iya, emang kemarin itu pas zamannya COVID itu nanti juga kita bahas tuh. Dulu zaman COVID tuh rata-rata semuanya pada emang hamil, mendukung semuanya soalnya. Di rumah terus nggak kemana-mana ya kan. Terus ya. Iya Dok. Oke, nah Dok pertanyaannya mungkin saya mau tambahin sedikit pertanyaannya. Jadi dulu ada pernah berita atau apa artikel ya bilang kalau misalkan orang tuanya kena COVID terus dia hamil, apakah ada efek ke anaknya Dok? Ya sejauh ini sih saya belum dapat satu literatur yang mengatakan seperti itu ya. Saya nggak bisa memberikan ini. Tapi yang selama ini terjadi sih ya karena mungkin tidak ada yang memberitakan ya.
bayi yang lahir pada saat masa COVID juga aman-aman saja, itu nggak ada. Ya. Oke, oke. Oke. Terus ini, wah ini kalau udah spesifik katanya testisnya berbeda ukuran kiri sama kanan, Dok. Ini lebih ininya kayaknya ke dokter yang tadi dokter bilang itu ya, Andro apa, Dok? Ya. Kalau urusan testis itu urusannya ke dokter urologi, Pak. Oh, Ya, dokter urologi ya. dokter spesialis urologi ya. Beliau yang punya kemampuan untuk mengelola itu. Ya. Tapi kalau tidak ada masalah, walaupun misalnya testisnya tidak sama ukurannya, tetapi jumlah kemudian bentuk dan kemampuan dari spermanya tidak jadi masalah, ya nggak apa-apa. Gitu. Kan bisa saja orang dengan satu skrotum saja itu masih bisa hamil kok. Ya, orang tidak harus tidak harus kedua-duanya gitu ya. Orang dengan satu skrotum saja itu masih bisa hamil. Ya, kecuali orang tersebut tidak punya skrotum, tidak punya testis, ya tidak akan bisa hamil gitu ya. Tidak bisa menghamili maksudnya. Ya karena tidak terbentuk sama. Oke, nextnya juga, Dok, kalau baru selesai operasi miom, ya bagusnya konsumsi mana, dan kalau udah selesai operasi itu, pasca operasi ya, Dok, kayaknya kalau pasca operasi itu rata-rata ya emang sebenarnya subah untuk regenerasi sel, benar nggak sih, Dok? Betul, ya. Untuk proses pemulihan gitu kan? Ya. Ya, mempercepat penyembuhannya ya. Ursukusi ada peranan nggak di sana? Ada kok. Ya, ada di sana untuk pencegahan peradangan di sana kan. Ursukusi kan banyak anti radang di sana kan. Itu kemudian membantu juga memperlambat pembentukan tumor yang baru lagi kan, karena di sana kan ada anti tumor juga kan ursukusi. Gitu. Oke, ini, Dok. Nah, ini juga bagus hari ini pertanyaannya ya. Berarti sesuai topik yang dimau sama member-member nih berarti. Ada yang tanya, ini menarik. Kalau misalkan udah pernah suntik KB, Dok, cewek ya, maksudnya istrinya udah pernah suntik KB, tapi kayak mungkin kita bilang jangka waktunya mungkin dia yang 1 tahun lah gitu ya. Yang 1 tahun. Setelah 1 tahun itu, apakah ada efek, Dok, mungkin nantinya? Apakah mungkin jadi lebih sulit dibandingin sebelumnya, ataukah normal-normal aja gitu loh, Dok? Ya. Nah, sekarang kan begini, suntik KB itu kan mengganggu keseimbangan hormon ya. Jadi hormonnya yang dipengaruhi lah gitu ya, sehingga wanita tersebut bisa tidak haid. Ya, atau karena dia tidak haid, sehingga otomatis kan proses menstruasinya jadinya kan terganggu dia. Ada juga haid, tetapi ovumnya tidak terbentuk gitu. Nah, setelah dia setahun mengalami dimasukkan hormon tertentu ya ke dalam tubuh dari wanita itu, sekarang dihentikan, tentu ada proses yang dialami oleh tubuh si ibu itu untuk mengembalikan ke posisi yang normal kembali. Ya, kadang ada yang bisa langsung hamil, ada juga yang membutuhkan waktu dia. Ya, bisa berbulan-bulan atau bisa bertahun-tahun baru akan hamil lagi. Nanti kembali lagi bahwa kondisi hormonal pada tubuh pada ibu itu sudah kembali normal atau belum. Itu. Nanti pasti akan berhubungan dengan fungsi dari ovarium, ya, kemudian fungsi juga dari ovum tersebut, apakah sudah terbentuk secara optimal, apakah memiliki bentuk yang bagus atau tidak. Oke, Dok. Tadi kan kita ada bahas ya, mungkin kalau untuk wanita produktifnya itu di 25 sampai 35. Nah, sekarang ada yang tanya lagi, kalau misalkan untuk pria, ini ada yang tanya, apakah pria umur 60 tahun masih bisa membuahi gitu loh, Dok? Apakah mungkin masih ada kemungkinan atau emang masih normal-normal aja? Atau enggak, pertanyaannya mungkin maksimal
produktif itu laki-laki sampai umur berapa, Dok? Laki-laki itu nggak punya umur, Pak. Mau kakek kakek, Waduh, mau kakek juga masih bisa ngambilin. itulah sebabnya. Iya. Makanya hati-hati kalau laki-laki itu enggak. Jadi Iya ya, benar. sepanjang spermanya terbentuk dan ada kemampuan untuk mensetubuhi gitu istilahnya ya. Ya, yang diajak juga memang masih reproduksi, masih memproduksi ovum gitu ya. Ya akan hamil juga gitu. Oke, itulah Ya. sebabnya. Lagu-lagu rata-rata buat laki itu teman-teman ya. Oke, keren nggak ada limit umur. Betul, berbahagialah kita. Ini rasanya nggak sih. Nah, kalau ini untuk ukuran, katanya ukuran penis bisa mengecil. Ini kayak saya pernah ada bahas deh, saya lupa dulu. Karena apa ya, Dok, ukuran penis mengecil itu apakah ada hubungan sama obesitas atau apa gitu ya? Benar ya, Dok ya? Bisa begitu ya, bisa memang dari lahir juga mengalami kelainan anatomi juga bisa ya. Karena kelainan Kalau dari hormonal juga bisa, Pak. oh iya, iya. Kalau hipertensi yang eh, nggak keras gitu mungkin ya, Dok ya. Saya pernah baca atau pernah bikin juga deh, saya Betul. lupa. Ya, itu Gangguan 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 darah. ereksi lah itu ya, gangguan ereksi Hmm, karena apa namanya? Ya, darah yang terpompa ke penisnya tidak banyak sehingga tidak kuat lah, tidak tegang gitu ya. oke. Nah, ini juga bagus, tapi nggak ada hubungannya dengan ini, nggak apa-apa deh. Dok, kalau untuk pasca operasi, jadi mungkin operasi kalau ini contohnya operasi amandel, katanya masih anak kecil, terus setelah operasi itu dia lemes dan sering kayak mau pingsan gitu loh, Dok, maksudnya. Itu apakah emang seharusnya seperti itu kalau habis operasi karena mungkin badan masih lemah dan lain-lainnya, ataukah ada satu gangguan, Dok? Ya bisa ya, bisa tidak ya. Tergantung sekarang yang dimaksudkan waktu selesai operasi itu berapa lama. Ya, ya mungkin kalau masih hitungan minggu, ya sebulan gitu mungkin masih ada efeknya lah ya. Tapi kalau sudah melewati itu masih tetap seperti itu, ya mungkin perlu dipertanyakan ada apa pada anak itu. Ya pada pasien inilah itu maksudnya. Ya. Saya kira nggak sampai berhubungan sampai sejauh itu ya. Ya perlu dicari tahu dulu Pak yang itu masalahnya di mana itu. Oke. Ini ada yang tanya juga, kalau dari dokter sarannya, takarannya berapa, Dok? Kalau untuk yang tadi katanya mau bayi tabung di Januari, mau start dari sekarang konsumsi produk, Dok? Ya, anggaplah kita dalam kondisi yang normal saja ya. Jadi kita konsumsi yang normal 1 subarasi 2 usukusi lah gitu setiap hari. Ya itu ukuran yang basic ya, takaran yang basic lah gitu. Jadi suaminya satu suba 2 usus, istrinya juga 1 suba 2 usus. Itu yang basic ya. Kalau mau dinaikkan juga silakan. Kalau mau ditetapkan, yang penting adalah rutin. Ya, rutin. Oke. Faktor yang kedua tentu ya jalani kehidupan yang seperti biasa saja lah gitu ya. Jadi jangan terlalu berharap banyak sekali nanti kalau misalnya tidak hamil kan kekecewaan lagi nanti. Yang disalahin nanti usukusi dan subanya. Wah, ini nggak ada apa-apa ini jadi. Ya ini salah lagi tuh nanti gitu. Sekali lagi produk ini kan bukan untuk itu. Jadi disclaimer ya. Jadi karena kita berbicara tentang ini, ada orang yang menyampaikan testimoni, ya saya berbicara dari sisi medisnya, ya kemungkinan terjadinya kehamilan dari sisi mana gitu. Ya. Oke. Ya, perlu saya garis bawahi Pak, saya nggak jadi salah Yes, persepsi. makanya ini saya juga tadi di awal makanya saya kasih disclaimer dulu kan, maksudnya bukan produk ini yang membuat kehamilan itu terjadi dan lain-lain, bukan. Maksudnya tadi saya juga udah jelasin bukan karena utsu dari sperma salmon jantan terus tiba-tiba jadi hamil, kan nggak begitu ya cara kerjanya juga kan. Maksudnya kita ini mendukung faktor-faktor lain yang bisa meningkatkan
kemungkinan hamilnya gitu loh teman-teman, bukan pasti langsung saya udah konsumsi suba, saya udah konsumsi usu tapi tetap nggak hamil, wah jelek nih produknya atau enggak, bukan begitu juga. Ya. Oke. Ini juga, apakah ibu yang sudah positif HIV kalau hamil terus melahirkan, apakah pasti akan tertular ke bayinya atau ada kemungkinan enggak dong? HIV itu kan lewat darah ya. Ya, istilahnya tubuh di plasenta itu juga ada semacam apa namanya barrier ya untuk menghalangi kuman dari HIV-nya itu, ya virusnya itu. Nah, yang kita harus cegah sebenarnya dalam proses kehamilannya itu, dalam proses melahirkannya sebenarnya. Ya, bagaimana agar bayi yang dilahirkan itu tidak terkena apa namanya tidak luka ya, sehingga darah dari ibu tersebut tidak masuk ke dalam tubuhnya bayi itu. Nah, penting sekali bayi yang baru dilahirkan dari ibu yang memiliki HIV itu pemeriksaan darah ya, karena di sana untuk memastikan bahwa apakah bayi ini terkena HIV atau tidak, itu penting ya. Nah, ini yang spesifiknya kalau bayi-bayi yang dilahirkan dari ibu-ibu yang memiliki penyakit-penyakit virus ya, yang kronis seperti itu, memang harus hati-hati. Ya. Oke, jadi ini juga ada yang tanya apakah Subarasi bisa dikonsumsi anak kecil, terus ada yang tanya juga Subarasi apakah boleh dikonsumsi orang tua. Nggak ada batasan umur sih teman-teman, jadi mungkin in general Subarasi dan Utsu ini bisa dipakai di semua kalangan umur. Namun kalau misalkan kayak yang anak kecil, kalau anak kecil ini kita harus tahu anak kecilnya di umur berapa, karena seperti yang udah dibahas-bahas juga sama semua dokter termasuk dokter Buana juga, kalau anak kecil itu rata-rata stem cell-nya mungkin masih bagus ya, maksudnya kayak untuk proses regenerasi tubuh selnya sendiri itu kayak masih baik, masih bagus. Sebenarnya dibilang butuh-butuh enggak deh, maksudnya untuk konsumsi, dan even dia konsumsi suba pun lagi itu udah pernah dijelasin juga kalau ini versi dokter Susi itu semuanya dimulai dari takaran terkecil, dan dokter Buana juga pernah ngomong itu, saya ingat mungkin mulai dari setengah saset atau dari takaran terkecil. Kita bukan obat yang kayak saya kalau sebenarnya kasih 1 saset juga nggak apa-apa sih, cuman takutnya ketagihan aja sih nanti anaknya. Jadi tapi kita mulai dari takaran terkecil. Kalau emang mungkin cocok dengan anaknya suka dan lain-lain, mau dinaikin boleh, mau stay di situ juga nggak masalah gitu loh. Dan kalau untuk orang tua, justru kita pertama-tama itu target pasar kita itu sebenarnya emang orang tua, teman-teman. Jadi karena orang tuanya ini juga kan ada umurnya berapa ya dok ya? Maksudnya kayak di umur-umur mungkin dari di atas umur produktif sedikit, atau enggak mungkin lansia atau apa, tuh rata-rata kalau teman-teman lihat ada beberapa mungkin leader-leader atau member-member lain ada kirim-kirim testimoni, itu kan rata-rata jarang yang anak muda ya teman-teman, itu rata-rata ya emang udah umur-umur dewasa dan lansia rata-rata yang mungkin tadinya kena stroke terus bisa gerakin tangan atau apa, itu kan rata-rata orang dewasa gitu loh teman-teman. Jadi boleh banget kalau dikonsumsi sama orang tua gitu. Oke, itu. Kenapa setelah operasi sesar? Oh, SC ini sesar ya. Merasa tengah gitu Pak. Kenapa setelah operasi sesar kita tidak merasakan lagi dok yang namanya hubungan suami istri? Apa penyebabnya? Nggak minta mungkin suaminya atau istrinya. Oh, jangan tanya ke saya, Bu. Iya. Kalau itu kayaknya pertanyaan pribadi deh. Mungkin pertanyaannya kalau kayak mungkin habis operasi sesar jadi tidak seperti sebelumnya rasanya, mungkin itu masih iyalah. Ya, Itu emang mungkin masih.
Ya, itu masih Kalau relate karena kalau nggak ada ya, rasa ya mungkin ya ke kalau psikolog tanya atau kenapa nggak gimana. merasakan, kalau nggak pernah merasakan hubungan suami istri, saya nggak tahu kebetulan, mohon maaf. Iya. Oke, saya nggak mau menstruasi. Oh, ini juga minum produk AFC. Let's say kita bilang Suba dan Otsu. Apakah bisa membuat menstruasi yang tadinya nggak lancar jadi lancar? Dan ini minumnya salah satu atau dua-duanya. Menstruasi itu hormon, ada dipengaruhi hormon salah satunya juga Ya, ya, Dok. betul. Betul, betul, betul. Jadi kembali lagi kayak tadi bahwa siklus menstruasi itu memang peranan dari hormonal itu kembali lagi. Ya, jadi ketidakseimbangan hormonalnya, bisa haidnya bisa memanjang, ya bisa tambah pendek, itu kan kembali lagi ke masalah hormonal, ketidakseimbangan hormon. Jadi harapannya dengan adanya konsumsi AFC ini, produk AFC ini kan keseimbangan itu terjadi lagi gitu. Ya, sehingga siklus haidnya menjadi normal kembali. Yes. Oke. Kalau untuk anak umur 17 tahun tiba-tiba nggak bisa ngomong. Wah, ini Wah, itu nggak bisa. itu bisa banyak ini sih. Harus tahu dulu teman-teman, maksudnya bukan kayak ya kita kasih tahu nih kayak ini contoh anak umur 17 tahun tiba-tiba nggak bisa ngomong. Tetap harus ke dokter dulu loh, maksudnya bukan hanya dengan oh iya ikut seminar ini terus jadi tahu nih konsumsi apa-apa. Tetap harus ke dokter dulu untuk konsultasi dan mungkin ada tes-tes lab lah atau tes apa segala macam gitu-gitu. Jadi baru bisa tahu kenapa, baru nanti setelah tahu kenapa, baru mungkin kalau mau konsumsi produk dan lain-lainnya itu bisa lebih efektif lah gitu loh teman-teman. Itu sih kayaknya kalau nggak bisa ngomong bisa mungkin stroke juga ya dok. Iya, itu gejala-gejalanya soalnya motorik. Nggak bisa ngomong juga kan kita nggak tahu ya, tiba-tiba mungkin nggak bisa ngomong, nggak ada suara, atau mungkin mulutnya nggak bisa digerakin kan, itu banyak faktor teman-teman gitu loh. Oke, produk FC. Oke, ini kita mungkin masuk beberapa pertanyaan terakhir untuk menstruasi. Saya fokusin di yang tentang kehamilan dan fertilitas dan lain-lain ya teman-teman. Jadi mohon maaf yang belum terbaca kalau belum sesuai tema, karena kali ini banyak banget yang tanya benar-benar sesuai tema. Jadi kasihan kalau mereka yang tanya malah nggak dijawab gitu kan. Ya. Oh ini banyakan bagus banget dokter, materinya bagus banget. Bagus dong dokter Buana. Sorry. Ya. Oke, ini juga menarik. Ini kok tanyanya ada yang nanya-nanya ke saya langsung, nggak apa-apa. Dok, apakah makan buah nanas bisa menyebabkan keguguran, ataukah itu hanya mitos? Ya, menarik kan? Jadi ini mitos yang sudah benar-benar tersebar mungkin di hampir satu Indonesia gitu kan? Ya, kalau tergantung dari banyak sedikitnya makan ya. Kalau berlebih juga nggak bagus kan ya. Betul, apapun yang kelebihan nggak bagus. Apapun yang kelebihan juga nggak bagus kan ya. Apakah itu membuat ya jangan nanasnya yang dijadikan jadi ini ya, jadi objek gitu ya. Jadi mungkin saja ceritanya dulu mungkin ada cerita-cerita yang testimoni bahwa setelah saya makan nanas jadi saya jadinya gugur gitu. Ya itu cuma nanasnya aja yang diceritain, tapi aktivitas yang lainnya dia nggak ceritain. Ya misalnya dilompat-lompat, ya kena benturan misalnya gitu kan. Jadi nggak ceritain, jadi nanasnya aja diceritain. Nah, harusnya kan jadinya menjadi satu informasi yang besar gitu kan. Ini nanas bisa menyebabkan keguguran gitu. Ya, mungkin saja sih ada kandungan nanas yang tidak cocok dengan kondisi kehamilannya. Saya juga nggak tahu itu. Nggak pada penelitian yang saya pernah baca gitu. Ya, mohon maaf saya nggak bisa memberikan statement jawaban yang pasti ya.
Oke. Oke. Terakhir dok, kalau dari dokter ada nggak saran kalau misalkan kita lagi mau memulai program kehamilan, baik dari suami atau istrinya, konsumsi apa? Bukan produk aja, tapi maksudnya kalau dari dokter nih, kira-kira mana tahu ada saran gitu kan, konsumsi apa yang banyak kan. Kalau pola hidup baik itu jelas, cuman ada nggak makanan spesifik yang kira-kira, oh iya ini emang ada pembelajarannya ini emang bagus nih, oh ini emang udah diteliti, ini ternyata bagus untuk mendukung program kehamilan gitu loh dok. Ya, yang pasti sih makanan sehat ya Pak ya, Pak Angga ya. Makanan sehat, minuman sehat gitu deh. Secara spesifik saya tidak juga memberikan harus makan begini, harus minum begitu, tidak. Nah, yang sehat itu seperti apa itu? Yaitu silakan konsultasi ke dokter gizi klinik ataukah paling tidak ke ahli gizi. Ya, mana makanan yang cocok ya untuk ibunya, makanan mana yang cocok buat bapaknya supaya kualitas spermanya misalnya bagus, kualitas ovumnya misalnya bagus, itu silakan ya. Yang kedua, karena kita sekarang kalau saya meyakini bahwa makanan kesehatan yang sudah diteliti dengan baik, apalagi memiliki paten untuk regenerasi sel. Kenapa kita masih sanksikan gitu? Kalau saya berpikir begitu. Dalam hal ini kan produknya AFC yang sudah mendeklar bahwa memiliki paten cell regeneration effect. Jadi kenapa kita masih meragukan kemampuannya itu untuk membantu menyehatkan tubuh baik laki-laki maupun perempuan yang akan berniat memang untuk memiliki momongan gitu. Ya kita konsumsi yang ini saja ya, di samping ya kayak tadi itu hidup sehat. Ya tetap berolahraga, istirahat yang bagus, kendalikan emosional, yang psikis, stres dan sebagainya. Kan itu yang ini yang juga ikut berpengaruh kan untuk terjadinya proses kehamilan. Dan yang paling penting lagi adalah waktu, ya waktu yang sesuai, waktu yang tepat untuk melakukan hubungan. Itu juga menjadi hal yang penting ya, karena bagaimana mungkin gitu ya, bagaimana mungkin terjadi melakukan hubungan tapi ovumnya nggak ada gitu ya. Jadi penting sekali kita harus mengetahui waktu haidnya istri itu mulainya kapan. Nah, apakah normal haidnya ataukah tidak. Nah, kalau dia normal berarti kita bisa menentukan mengira-ngira ya, mengira-ngira oh dari teorinya 14 hari sebelum haid terakhir. Nah, itu kan hitung-hitungannya begitu. Jadi bisa 2 hari ambil ke depan, 2 hari ambil ke belakang. Anggaplah begitu. Jadi hari-hari itulah yang sebaiknya melakukan hubungan yang secara optimal. Ya, kualitas sperma juga harus menjadi perhatian. Ya, kualitas sperma itu maksudnya gini, proses spermatogenesis itu kan membutuhkan waktu. Ya, membentuk sperma yang bagus itu juga membutuhkan waktu. Jadi artinya melakukan hubungan yang terlalu sering itu juga tidak bagus. Ya, karena apa? Akan menghasilkan sperma yang tidak bagus gitu. Ya, makanya harus ada waktu, kapan waktu yang tepat. Nah, jadi fokuskan diri pada saat kita mengetahui masa ovulasinya yang tepat pada istri. Jadi pada saat itulah istilahnya kekuatan besar dari sperma itu ditumpahkan gitu ya. Jadi supaya kualitas spermanya bagus, kecepatannya bagus, morfologinya bagus, sehingga kualitas yang istilahnya membuahi dari ovum tersebut itu menjadi yang bagus, sehingga anak kita, bayi yang kita lahirkan itu juga memiliki kualitas yang bagus. Itu penutupnya Pak Angga. Siap. Oke teman-teman, jadi kira-kira gitu saya sudah membantu membawakan seorang speaker yang membahas tentang kehamilan ya. Jadi ini udah request. Jadi nanti nextnya saya akan satu-satu, saya akan penuhi janji saya akan bayar hutang untuk yang topik-topik yang mungkin belum ini ya. Banyak banget tadi juga langsung semuanya pada banyak, Pak request topiknya ini. Oke, nanti setelah ini saya akan pilah-pilah satu-satu yang pastinya menarik. Kayak hari ini kan keren banget kan. Jarang-jarang loh dok juga pertanyaannya semuanya ya, sesuai betul. tema.
Dan semua sampai antusias nggak banget nanya. sampai mungkin nggak bisa kejawab semuanya ya karena saking Yes. banyaknya mau Ya. jawab yang mana ini gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan saja apa yang tadi saya sampaikan bisa dimengerti sehingga apa yang ditanyakan juga bisa sudah secara otomatis bisa menjawab lah itu ya. Oke, kalau gitu. Mungkin itu aja teman-teman untuk hari ini. Terima kasih Dokter Buana untuk Sama-sama. waktunya Bangga. sore ini. Ya, Siap. Dan terima salam kasih sehat juga buat semuanya. teman-teman yang hadir. Salam sehat semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Mohon izin ya.